Anda kembali di Newscast. Nasib 57 ex-pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan pekan ini menjadi sorotan. Mereka secara resmi diberhentikan dari lembaga anti rasuah setelah berbagai upaya dilakukan demi mendapatkan keadilan. Presiden Jokowi yang didesak oleh banyak pihak untuk mengambil sikap tidak kunjung bicara hingga muncul kejutan dari Kapolri yang menawarkan ke-57 ex-pegawai KPK itu masuk ke lembaganya. Di sisi lain, para pegawai ex-KPK juga membentuk lembaga yang bernama IM 57+. Bagaimana kemudian media memotret peristiwa diberhentikannya 57 pegawai KPK yang kemudian juga ada manuver Trunojoyo di ujung pemecatan para pegawai KPK ini. Kita akan bahas seperti biasa di hari Minggu bersama dengan para jurnalis senior di Editorial View. Malam hari ini sudah bergabung ada Mas Revolusi Riza, Wakil Pemimpin Redaksi dan juga Kepala Peliputan dari CNN Indonesia TV. Dan nanti juga bergabung bersama dengan Mas Revo ada Mas Budi Setiarso, Kepala Pemberitaan Korporat dari Tempo. Jadi saya akan lanjutkan dulu mulai bersama dengan Mas Revo. Selamat malam Mas Revo. Selamat malam Renhard. Baik, Mas Revo, pekan ini publik tentu dan media menyoroti 57 pegawai KPK yang sudah diberhentikan di tanggal 30 September yang lalu. Ada banyak pertanyaan sebetulnya dari masyarakat terkait dengan manuver dari kepolisian yang tiba-tiba di ujung menawarkan para pegawai ex-KPK ini untuk bergabung ke dalam lembaga Polri. Apakah kita juga punya pertanyaan dan kebingungan yang sama atau bagaimana kemudian kita memotret peristiwa pemberhentian dari 57 pegawai KPK yang kemudian ada penawaran dari pihak kepolisian? Ya, ini menarik ya Reinhard ya, fenomena ini. Secara logika begini, semua institusi negara, apalagi institusi itu berkaitan dengan keamanan dan pertahanan gitu ya, itu kan pasti punya standar wawasan kebangsaan gitu ya. Institusi tersebut dalam merekrut pegawainya pasti punya standar lah tentang wawasan kebangsaan. Kalau dalam konteks dulu misalnya ya, ketika sebelum reformasi ada penataran P4, kira-kira kan begitu, harus lulus penataran P4 sekian ratus 100 jam misalnya untuk menjadi eselon berapa gitu ya. Ada standar-standarnya. Setiap dulu kan kalau misalkan jenjang sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas dan kuliah juga setiap awal-awal masuk itu kan juga ada penataran P4. Artinya ada standar lah terkait dengan wawasan kebangsaan. Nah, yang menarik adalah ketika ada 57 pegawai dinyatakan tidak lolos wawasan kebangsaan di satu institusi, kemudian bisa diterima di institusi lainnya. Nah, ini kan juga menimbulkan kebingungan. Apakah standar wawasan kebangsaannya berbeda? Atau apakah ada muncul pertanyaan lain? Kalau misalkan itu bisa diterima di institusi yang satu, kenapa di institusi yang lain tidak diterima, tidak lulus? Kenapa mereka tidak lulus misalnya? Jadi ada beberapa pertanyaan kan. Seharusnya kan kalau misalkan tidak lulus ya tidak lulus saja gitu. Apakah memang kemarin sengaja tidak diluluskan? Kan kita juga ini kan juga sebuah pertanyaan dari awal ya. Kita kan menduga dan kemudian menganalisa kenapa kok sampai tidak lulus misalnya. Padahal nama-namanya juga kita tahu beberapa nama-namanya itu ada yang selama ini menjadi mentor untuk tes wawasan kebangsaan, kemudian ada juga yang lulusan akademi kepolisian, ada juga macam-macam gitu. Disebut-sebut sebagai isunya adalah isu Taliban misalnya, tapi ternyata tidak semuanya juga Muslim. Gitu. Beberapa yang lain, ada yang Buddha, ada yang Kristen, ada yang Katolik dan sebagainya. Gitu. Jadi banyak pertanyaan sebenarnya memang awal di isu wawasan kebangsaan ini. Nah, terlebih sekarang kemudian kok tiba-tiba diterima di kepolisian? Apakah ini sebagai politik jalan tengah? Nah, seperti itu. Apakah ini politik dua kaki dan sebagainya? Jadi masih banyak memang Reinhard pertanyaan. Dan kemudian kalau misalkan diterima di kepolisian, nanti mereka akan ditempatkan di mana? Akan mengurusi apa dan sebagainya? Itu pertanyaan-pertanyaan itu yang ke depan masih harus terus kita pantau ya Reinhard ya. Oke.
Menarik Mas Revo, yang juga jadi pertanyaan adalah sampai saat ini kita belum tahu sikap dari ke-57 ex pegawai KPK ini ya. Masih menunggu kepastian apakah mereka akan menerima tawaran itu atau kemudian akan menolaknya. Ini juga belum ada penjelasan yang cukup clear dari mereka ini. Apa yang kemudian kita soroti dari sikap yang kemudian belum diambil oleh para ex pegawai KPK ini? Betul. Kalau ketika kita mencoba mengkonfirmasi pada minggu-minggu ini ya Renat, ketika Polri kemudian menawarkan 57 pegawai ex pegawai KPK itu masuk ke kepolisian, saat ini ada tiga kubu lah ya yang bisa kita katakan demikian. Satu kubu adalah menerima gitu, akan menerima tawaran kepolisian. Satu kubu masih pikir-pikir dan ada kubu ketiga yang saat yang paling tidak sampai katakan tidak KPK atau tidak sama sekali seperti itu ya. Tapi ini masih omongan-omongan di belakang layar gitu ya. Artinya masih omongan-omongan yang kita belum mereka sendiri juga mengatakan kami masih akan berkoordinasi dengan 57 untuk menyamakan sikap gitu. Jadi ini juga masih yang kita tunggu, apakah 57 orang ini akan menerima atau menolak atau bagaimana gitu Renat. Tapi kan juga 57 ini juga terdiri dari beberapa level, tidak semuanya penyidik. Ada juga yang orang-orang misalnya litbang, kemudian office boy dan sebagainya gitu. Nah ini menarik, tapi tidak-tidaknya ini menarik yang minggu ini akan terus kita ikuti gitu Renat, jawabannya seperti apa. Oke. Saya sapa Mas Revo sudah bergabung, Mas Budi Setiarso, Mas Buset dari Kepala Pemberitaan Korporat dari Tempo. Mas Budi Setiarso, selamat malam Mas. Malam. Sorry terlambat dikit ya. Kabar baik ya Mas Buset? Alhamdulillah baik. Ya. Ada Mas Revo juga bergabung bersama dengan kita malam hari ini. Halo Mas. Oke, saya langsung ke Mas Budi Setiarso. Kalau dari Tempo, bagaimana sorotan terkait dengan peristiwa bahasanya 3G 30 STWK gitu ya, sudah diberhentikan. Apa yang menarik, apakah ada temuan atau penelusuran dari Tempo dari peristiwa ini? Oke, saya tidak terlalu jelas suaranya karena sedikit terputus-putus, tapi suara saya apakah cukup jelas? Cukup jelas, Mas Buset. Oke, jadi yang pertama barangkali yang perlu saya sampaikan tawaran dari para kepolisian ini adalah satu perkembangan yang menarik ya. Lihat ini adalah sebuah bagian dari permainan politik yang kita mulai sejak 2019 kan, ketika Undang-Undang KPK yang lama direvisi cepat dalam waktu yang tidak wajar begitu, kita bisa melihat di keputusan MK misalnya. Terus kemudian dalam aturan peralihannya kan memang tahun sejak 2019 maksimal Oktober itu ada alih status dari pegawai KPK menjadi sipil negara. Dan ini adalah bagian akhir yang babak akhir untuk menjadikan KPK sebagai instrumen eksekutif, dan ada proses yang kemudian disebut sebagai tes wawasan kebangsaan. Nah ini sebenarnya bagian permainan yang dan sekarang setelah tenggat waktu hampir selesai, lalu kemudian muncul tawaran dari kepolisian untuk menampung 57 plus 1 ya sebetulnya ya. Sekarang ada 58 karena satu lagi beberapa hari yang lalu diputuskan juga tidak lulus. Ini sebenarnya satu pegawai yang tadinya menempuh pendidikan di luar negeri, tapi kemudian mengikuti tes susulan ya. Dan ini juga dinyatakan tidak lulus. Hanya sehari setelahnya dia tidak boleh lagi masuk KPK. Jadi tanggal 29 SK-nya ditandatangani, tanggal 30 dia bisa masuk KPK. Ini secara undang-undang ketenagakerjaan ini sebenarnya juga satu persoalan lain lagi ya. Kan biasanya ada one man notice gitu kan, bahwa setiap pekerja yang diputus hubungan pekerjaannya ya 30 hari setelahnya baru di efektif berlaku hubungan kerjanya. Tapi ini di KPK adalah satu hal yang
luar biasa. Ada 1 orang pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus dan besoknya udah harus tidak boleh bekerja. Nah ini tawaran kepala kepolisian saya pikir perkembangan yang menarik, tapi kita masih sampai sekarang kita belum melihat detailnya seperti apa. 58 orang itu nanti akan ditempatkan di mana, tugasnya ngapain, lalu apakah semua posisinya sama. Sementara kita tahu dari 58 itu ada yang levelnya itu udah level tinggi gitu ya. Kalau di kepolisian mungkin sudah level bintang 2 kan, karena dulu dia deputi yang juga tidak lulus tes wawasan kebangsaan, entah apa sebabnya gitu. Tapi ini nanti apakah dijadikan dalam satu kotak yang sama, lalu kemudian tugasnya apa, itu kita sama sekali belum paham, belum tahu. Jadi saya kira nanti kita akan bisa tawaran Kapolri itu akan seperti apa, itu setelah ada detail-detailnya. Karena kan the devil is in the detail gitu kan. Jadi devilnya itu ada di detailnya gitu. Kalau kita belum bisa melihat detailnya, maka kita tidak bisa melihat apa sih sebenarnya tawaran Kapolri. Ya, tapi sebagai sebuah gestur, ini adalah barangkali yang pertama dan yang juga terpenting adalah pengakuan bahwa tes wawasan kebangsaan yang dilakukan oleh KPK di bawah Pak Firly Bahuri ini adalah satu langkah yang bermasalah gitu ya. Sehingga ini kalau nggak bermasalah tentu saja itu kan hasilnya diakui oleh semua institusi negara ya. Tapi ini oleh kepolisian diakui dan bahkan ditampung. Itu artinya kan sebenarnya tesnya bermasalah dan hasilnya juga bermasalah gitu. Dan itu mengkonfirmasi temuan dari Komnas HAM, temuan dari Ombudsman Republik Indonesia, bahwa lembaga negara yang menyatakan bahwa ada abuse of power ya dari tes wawasan kebangsaan yang kemudian membuat 57+1 itu tidak lulus gitu ya. Dan begitu ada tawaran kepolisian untuk menampungnya, saya kira label atau stempel bahwa mereka itu misalnya anti Pancasila, tidak memiliki wawasan kebangsaan, itu adalah label yang kemudian karena ada semacam pengakuan dari kepala kepolisian gitu, secara tidak langsung. Dan ini saya kira perkembangan yang penting, tapi kita masih akan menunggu detailnya seperti apa gitu, Mas. Oke, baik, Mas Budi Setiarso, artinya kalau tadi Anda katakan ini sebagai bagian dari permainan politik, yang kemudian ditunggu-tunggu kan adalah sikap Presiden ya. Apakah sebagai sebuah tawaran dari Kapolri, apakah ini kita bisa baca bahwa memang Presiden, apakah Tempo juga membaca bahwa Presiden memang menyetujui rencana ini, atau ini juga menjadi bagian dari rangkaian permainan yang tadi sejak awal sudah Mas Buset sampaikan? Ya, oke. Ya, ini kan sebetulnya kalau call utamanya kan kita harus mengikuti rekomendasi dari Ombudsman yang pertama ya. Di situ kan ada semacam perintah untuk mengoreksi dari keputusan KPK yang ya namanya alih status ya tidak ada cuman memindahkan aja dari dulu pegawai KPK sekarang menjadi ASN kan sesuai dengan undang-undang KPK. Tapi artinya tidak perlu ada ujian gitu. Kenapa? Karena memang namanya alih status, ini bukan seleksi kepegawaian. Ini bukan orang yang tidak punya kemampuan lalu diseleksi untuk masuk ke pegawai negeri, bukan. Ini mereka udah berpuluh-puluh tahun. Sebagian menempuh pendidikan di luar negeri untuk penyidikan, untuk investigasi. Dan saya kira begitu mereka dipotong, kemampuan mereka tidak digunakan, itu adalah kerugian yang besar buat negara gitu ya. Ini pertama. Jadi ini bukan, ini adalah alih status dan itu sudah dinyatakan dengan tegas oleh Ombudsman Republik Indonesia, oleh Komnas HAM, ada abuse of power. Ini saya kira yang pertama adalah harus diikuti itu, dan itu kan perintahnya kepada KPK, dan KPK tidak mengikuti. Kemudian Ombudsman melaporkannya kepada atasannya, dalam hal ini sebagai kepala eksekutif ya, pemimpin tertinggi eksekutif kan Presiden. Artinya sebenarnya di situ ada kewajiban dari pemerintah untuk mengikuti Ombudsman. Ombudsman itu wakil masyarakat ya, wakil masyarakat yang ini berbeda dengan pengadilan ya. Ini adalah semacam hak atau perlindungan buat hak-hak masyarakat yang menjadi korban dari maladministrasi pemerintahan. Nah ini mereka sudah mengeluarkan rekomendasi
kepada KPK tidak dituruti lalu naik ke presiden sebagai kepala pemerintahan, sebagai tertinggi. Kita perlu menantikan apakah itu kemudian diikuti oleh pemerintah sebagai bagian dari pelaksanaan supremasi hukum gitu ya. Apalagi kemudian ditambah dengan Komnas HAM yang di situ ada banyak sekali temuan-temuan yang bisa dibaca dan menunjukkan bahwa TWK itu memang bermasalah gitu kan. Nah kalau kemudian diturunkan dari kewajiban pemimpin tertinggi pemerintahan kepada Kapolri, saya kira ini juga menarik ya. Ini proses permainan seperti apa ini yang lagi-lagi kalau menurut saya itu adalah ya ini perkembangan yang menarik. Tapi pertama tadi karena artinya pengakuan bahwa TWK bermasalah, tapi kita masih akan menunggu detailnya. Sambari itu saya kira ya sih idealnya adalah keputusan Ombudsman, keputusan Komnas HAM itu dituruti dan dengan gampang itu sebetulnya ya dialihkan saja 158 orang itu dan kita bisa akan mendapatkan orang-orang yang berkualitas ya, orang-orang yang sebagian menempuh pendidikan di luar negeri, sudah mengungkap kasus-kasus besar korupsi di negeri ini ya, katakanlah IKTP, bansos, apapun kasus itu mereka saya kira banyak terlibat dalam pengungkapan itu. Dan karena itu kalau kemudian dialih status kan, ini mungkin yang kehilangan muka gitu ya. Tapi ini sebenarnya bagi negara itu saya kira akan baik gitu ya. Kan kita sebenarnya nggak boleh menghakimi orang-orang itu nggak berwawasan kebangsaan. Faktanya mereka adalah orang-orang yang sudah bertahun-tahun membersihkan negara praktek-praktek korupsi gitu kan. Nah ini ya tawaran yang pertama sebetulnya yang lebih baik adalah mengalihkan status mereka seperti undang-undang, bukan menyeleksi ya. Undang-undang KPK menyebutkan alih status dalam 2 tahun, bukan menyeleksi mereka untuk menjadi ASN. Nah, ya itu saya kira call atau tugas atau wewenang dari presiden dalam hal ini karena memang sudah dinaikkan dari tadinya hak koreksinya atau perintah mengoreksi dari Ombudsman, sekarang dinaikkan ke presiden karena perintah koreksi itu tidak dipenuhi ya oleh pimpinan KPK dengan berbagai alasan gitu. Dan ya ini sangat menurut saya tidak mencerminkan sebuah lembaga yang kredibel, menghormati putusan lembaga lain sebagai bagian dari etik antar lembaga gitu. Ini Mas. Oke. Baik. Mas Revo, buat KPK, bagi KPK mungkin tanggal 30 itu adalah terakhir dan bahkan Wakil Ketua KPK Pak Archandra Marwata sudah mengatakan tidak ada urusan lagi dengan 57 plus 1 pegawai KPK yang sudah diberhentikan. Tapi buat mereka ini belum selesai karena masih menunggu kemudian bagaimana sikap Presiden terhadap temuan dari Ombudsman dan juga Komnas HAM. Apa yang kita dorong Mas Revo? Apakah kemudian kita masih mendorong untuk perlu Presiden untuk sekali lagi menyampaikan itu kepada publik sikapnya, atau kemudian kita memang mendorong bagaimana kemudian kepolisian menjelaskan detailnya seperti apa? Karena yang tadi juga Mas Buset sampaikan ini kan belum jelas ya. Detail yang ditawarkan oleh Kapolri itu bagaimana bentuknya. Juga tadi Mas Revo menyoroti mereka ini akan ditaruh di mana begitu. Nah, apa yang perlu kita dorong setelah ini? Itu yang akan kita bahas nanti. Tapi dijawabnya nanti Mas Revo. Kita break dulu ya. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Kembali di Newscast, saya masih bersama dengan Mas Revo dan juga masih dengan Mas Budi Setiarso. Mas Revo, kita bicara kemudian setelah ini, bagaimana kemudian kita melihat apakah kita masih bisa mendorong untuk Presiden angkat bicara lagi soal ini karena tampaknya ke 57 plus 1 ex-pegawai KPK ini masih menanti sikap pemerintah atas temuan Ombudsman dan juga Komnas HAM. Sambil juga menanti penjelasan dari Kapolri soal tawaran itu. Apakah itu masih penting untuk kita dorong atau sekarang memang bolanya sudah dilempar ke Polri, Mas Revo? Sampai saat ini kita masih menunggu ya, Reinhard, Presiden kembali berbicara gitu ya. Karena kan memang seperti tadi disampaikan Mas, kan, ada 2 rekomendasi dari Ombudsman itu. Satu adalah Presiden melakukan koreksi atas keputusan pimpinan KPK gitu ya. Yang kedua merekomendasikan Presiden untuk mengambil alih keputusan penetapan hasil hasil alih status pegawai KPK menjadi ASN itu gitu. Jadi sampai sekarang memang ya kita masih menunggu ya, walaupun Kapolri ini tentu bawahan Presiden dan ketika akan mengambil alih
57 pegawai KPK itu Kapolri juga berkoordinasi dengan melaporkan kepada Presiden, gitu ya. Tapi yang pasti begini, Reinhardt, kita ini jangan sampai gini. Kita kan masih ingat ketika dulu ada polemik revisi Undang-Undang KPK, ya kan? Ketika pada waktu itu revisi Undang-Undang KPK, kemudian banyak demonstrasi bergulir, itu memprotes hal tersebut. Presiden pada waktu itu tidak mengambil sikap apa-apa, gitu ya. Usulan itu tidak ditandatangani, gitu. Tidak ditandatangani oleh Presiden, tapi kan pada akhirnya sesuai konstitusi tetap menjadi undang-undang. Revisi Undang-Undang KPK tersebut akhirnya disahkan. Karena kalau misalkan Presiden tidak menandatangani dalam 30 hari, proses perundangannya tetap berjalan. Ya. Seperti itu. Nah, kita kan di satu sisi kalau di kasus yang dulu revisi Undang-Undang KPK itu tentu kita bisa menilainya seperti ini. Apakah memang Presiden pada waktu itu tidak menandatangani karena memang tidak setuju dengan revisi Undang-Undang KPK, atau Presiden pada waktu itu mengambil langkah dalam tanda kutip langkah sedikit lebih aman, gitu ya. Tidak menandatangani artinya Presiden tidak setuju, tapi beliau tahu bahwa ini akan terus bergulir, gitu, karena konstitusinya mengatakan setelah 30 hari tetap akan diundangkan, gitu. Jadi artinya ada politik yang satu sisi seperti seolah tidak menyetujui dengan tidak menandatangani, tapi di sisi lain membiarkan itu jalan. Nah, di kasus yang sekarang juga sama. Ketika ditemui oleh beberapa pemimpin redaksi, pada waktu itu Presiden kan juga mengatakan jangan semuanya ke saya. Nah, memang pada akhirnya kewenangan ini diambil alih oleh Kapolri. Tadi dikatakan oleh Mas Buset dan saya setuju banget. Dengan begitu kan Kapolri itu seperti mengatakan ya mereka tes wawasan kebangsaannya ini nggak ada masalah lah, gitu. Dan diperkuat juga kan oleh pernyataan dari Kadif Humas bahwa walaupun tidak lulus TWK tapi rekam jejak ke-57 orang tersebut sudah tidak diragukan lagi dalam penanganan korupsi. Nah, tapi kan kita sekarang ini inginnya begini nih, Presiden harus mengambil langkah yang lebih jelas, lebih clear, gitu, terkait dengan TWK, polemik TWK dan 57 orang ini. Apa sebenarnya? Apakah Presiden akan melakukan atau memenuhi rekomendasi dari Ombudsman, mengevaluasi hasil keputusan pimpinan KPK, kemudian juga mengambil alih persoalan status kepegawaian menjadi ASN ini, gitu. Sehingga semuanya jadi jelas, gitu, Reinhardt. Kalau sekarang ini kita seperti melihat ya memang sih tidak semuanya harus diselesaikan oleh Presiden, tapi tidak-tidaknya lembaga kepresidenan dan institusinya itu bisa lebih clear dalam persoalan ini. Apakah memang merevisi seperti rekomendasi dari Ombudsman, atau bagaimana, atau ya sudah ini seperti sekarang diserahkan aja ke Kapolri, gitu kan. Tapi tidak sampai sekarang kita masih menanti ya seperti apa ini sikap clear dari istana terkait dengan polemik di KPK dan 57 orang ini. Oke, jadi ada kesamaan konsistensi ya Mas Revo dari Presiden di Undang-Undang KPK ketika itu ramai dan juga sekarang di kasus polemik TWK ini. Oke, sekarang kemudian yang juga menjadi pertanyaan, apakah kita juga perlu mendorong Kapolri untuk sejauh mana follow up ini akan dilakukan, karena sudah disampaikan ke publik, sudah direspon oleh para pegawai KPK yang juga beberapa hari lalu kami wawancara juga menyatakan bahwa kami masih menunggu karena mereka adalah korban, masih menunggu apa sikap kepolisian begitu. Apakah penawaran akan seperti apa? Itu yang juga belum jelas ya Mas Revo. Belum. Ya, semuanya ini yang sedang kita tunggu kan. Kalau dalam penjelasan dari Kadif Humas terakhir ya, penjelasan terakhirnya kan seperti itu. Bahwa sekarang Kapolri memerintahkan kepada asisten sumber daya manusia ya di situ untuk menyelesaikan proses alih status kepegawaian ini dari KPK ke kepolisian. Tapi kalau Kadif Humas mengatakan kan mereka sangat dibutuhkan, terutama dalam mengawal anggaran-anggaran terkait dengan isu korupsi lah, terutama
anggaran COVID-19 yang demikian besar ini dan pengadaan-pengadaan yang lain gitu. Artinya bisa jadi memang ada clue ditempatkannya ke yang tidak terlalu jauh gitu fungsinya dengan fungsi sebelumnya di KPK. Tapi memang terus terang sampai sekarang kan kita masih menunggu secara posisi apa yang ditawarkan, menjadi apa nantinya di kepolisian ini, dan bagaimana kemudian dengan level kepangkatannya, karena tadi disampaikan juga kan oleh Mas Setiarso bahwa pangkatnya ini beragam dari yang tinggi gitu ya, dan kalau di kepolisian atau di TNI ya mungkin ada yang sudah perwira tinggi, ada yang perwira menengah, perwira pertama, dan mungkin level-level bintara atau tamtama gitu. Itu nanti seperti apa ketika masuk ke dalam ASN di Polri ini, apa yang harus apa tugas dan pokok dan fungsinya mereka di kepolisian, kemudian secara kepangkatannya seperti apa, ini semua yang sedang dinantikan, dan termasuk juga oleh teman-teman ex pegawai KPK ini. Ya. Mereka kan juga masih menunggu akan seperti apa tawaran yang dari kepolisian ini secara detailnya ya, itu. Oke, baik, Mas Budi Setiarso, di tengah masih banyak pertanyaan dan juga penantian bagi publik dan juga bagi media. Setelah ini apa yang perlu kita soroti bersama? Kita kawal bersama, Mas Budi Setiarso. Apakah selain kemudian sikap Presiden dan juga penjelasan dari Kapolri, apalagi hal-hal yang memang perlu kita soroti setelah ini? Karena tentu ada implikasinya baik ke KPK dan juga ke instansi kepolisian, kalaupun nanti ada perekrutan yang kita belum tahu akan seperti apa bentuknya. Ya. Oke, saya kira ada dua persoalan ya. Pertama adalah soal politik gitu. Kalau saya melihatnya ini sebagai tadi games antara banyak pihak yang berkepentingan dalam hal masalah KPK ini kan. Jadi mungkin kalau kita flashback sedikit dari 2019, jadi kan kalau saya yakin bahwa itu sebenarnya bukan inisiatif DPR saja yang untuk merevisi Undang-Undang KPK. Ya. Tapi ini juga ya dalam hal ini kan DPR disusun juga oleh pemerintah gitu kan, dan kalau kita melihat waktu itu peran Menteri Hukum juga sangat sentral, dan Menteri Hukum kan ini juga merupakan bawahannya Pak Presiden begitu ya, dan ini juga sisi politik yang lain gitu, bagaimana kita bisa melihat di permukaan tapi di belakangnya saya kira ada permainan-permainan politik untuk merevisi Undang-Undang KPK ini ya, dari yang misalnya lembaga independen menjadi di bawah unsur atau kluster dari eksekutif gitu kan. Nah, tapi sisi politik ini akan menjadi sangat menarik. Bagaimana problem atau isu TWK ini yang sudah sangat menarik perhatian publik bisa diselesaikan dengan juga gaya politik kan. Kalau gaya teknis hukum kan mestinya itu sudah mengikuti saja rekomendasi dari Ombudsman dan juga Komnas HAM. Itu saya kira jalan yang paling mudah ya, jalan yang tidak politis tapi jalan hukum. Nah kalau ini jalannya melingkar, ini kan berarti bagian atau games dari politik kan. Orang menunggu-nunggu ini yang akan ditawarkan, posisinya di mana? Apakah mereka masih bisa menjadi penyidik dengan status sipil gitu ya di dalam institusi kepolisian? Apakah 58 orang ini nanti akan ditempatkan di satu keranjang yang sama atau menjadi juru bayar saja misalnya di satu institusi di kepolisian, di bawah kepolisian? Ini adalah games yang kita sendiri betul-betul belum paham ujungnya gitu ya, dan itu semakin menjauhkan penyelesaian menjadi dari teknis hukum gitu. Padahal ya jalannya sudah gampang, sudah disediakan oleh Ombudsman maupun Komnas HAM, itu tempuh aja. Itu jalan yang paling gampang. Tapi kan sekarang udah lewat gitu, sudah ada PHK gitu ya untuk 58, dan itu artinya belum dijalankan. Dan saya kira adalah bagian games dari politik ya. Nah yang kedua adalah dalam perspektif ketenaga kerjaan ya. 58 orang ini adalah manusia juga, orang yang punya kewajiban terhadap keluarganya, orang yang punya hak hidup dan mendapatkan pekerjaan, dan mereka adalah orang-orang yang berkompeten, orang-orang yang saya kira mungkin banyak orang berbeda pendapat. Saya melihat ini adalah orang-orang yang berintegritas tinggi gitu ya, dengan melihat rekam jejak mereka dalam pemberantasan korupsi gitu. Ini adalah persoalan ketenaga kerjaan yang juga harus diselesaikan, dan mereka punya hak saya kira untuk menerima atau menolak
tawaran dari kepolisian dalam hal ini ya, yang sampai sekarang juga kita belum tahu detailnya. Jadi yang perlu kita lihat adalah, kalau menurut saya, bagaimana kita terus mendorong agar penyelesaiannya ya jangan menggunakan penyelesaian politik, tapi penyelesaian hukum gitu, penyelesaian yang sistem ketatanegaraan kita ya. Ini dua lembaga ini perlu disampaikan ke publik ya, bahwa Ombudsman dan Komnas HAM itu bukan NGO, bukan LSM gitu ya. Ini kan dua lembaga negara yang juga punya basis kuat gitu dalam sistem ketatanegaraan kita. Jadi kalau mereka mengeluarkan regulasi, ya itu seharusnya dituruti gitu, sebagai bagian dari etika hubungan antar lembaga. Nah ini saya kira ada dua ya. Yang pertama, sisi kita berharap agar penyelesaiannya tidak secara politis. Yang kedua, kita juga harus menghormati dan hak dasar dari 58 orang ini tetap terpenuhi oleh negara. Itu mungkin yang perlu saya sampaikan, Mas. Baik, menarik Mas Budi Setiarso, Mas Revo Lusiriza. Kita dorong itu, bagaimana kemudian sikap pemerintah, sikap semua lembaga yang terkait ini untuk menyelesaikan ini tidak dengan jalur politis, tapi kemudian juga lewat jalur-jalur yang seharusnya, yang tadi juga sudah kita bahas, dan kita tunggu sikap dari sekali lagi Presiden mungkin atau dari Kapolri untuk menjelaskan apa kemudian follow up setelah menyampaikan ke publik tawaran terhadap ex pegawai KPK ini. Terima kasih banyak Mas Revo, Mas Budi Setiarso sudah bergabung dalam editorial view yang sangat menarik pada malam hari ini. Terima kasih, selamat malam, sehat selalu. Malam, terima kasih. Kami akan segera kembali saat lagi tetap di CNN Indonesia Newscast.